Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita cinta, yang kita rindu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang setia di jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali untuk membahas kajian kita tafsir tematik. Kita masuk di surah Al-Ahzab insyaallah ta'ala. Jadi tema kita sebelumnya surah An-Nur ada sedikit. Jadi kalau di surah An-Nur itu ada perintah menghukum pezina, maka di surah Al-Ahzab itu ada perintah untuk merajam pezina, ya, yaitu ayat yang berbunyi asy-syaikhu was-saikhatu idza zaniya farjumuhuma. Jadi kalau ada seorang tua, ya, yang sudah menikah, ya, laki-laki tua dan perempuan tua, maksudnya yang sudah menikah, muhsan, zina muhsan, kalau berzina keduanya maka rajamlah keduanya. Nakala minallah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah azizun hakim, Allah maha gagah perkasa dan maha bijaksana. Nah, tapi ayat itu sudah dinasah, ya, sudah diangkat, sehingga secara ayat itu tidak ada lagi, tapi secara hukum masih berlaku, ya, dengan hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tapi itu bukan bahasan utama kita, tapi kita ingin mencoba menelusuri beberapa hal nanti surah Al-Ahzab sendiri, ya. Dan isi dari surah Al-Ahzab ini bahas tentang keimanan dan penghormatan. Kita coba telusuri kaitan surah Al-Ahzab dengan surah sebelumnya. Ya, sebelumnya itu ada surah As-Sajdah, ya, surah As-Sajdah, di mana setelahnya adalah surah Al-Ahzab. Yang menarik dalam ilmu munasabatul Quran, hubungan antar surah dalam Quran, setiap surah dengan surah berikutnya itu kaitannya erat sekali. Ya, bahkan Imam Ar-Razi menyebutkan kita itu kalau mau baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, balik lagi Al-Fatihah lagi. Kata beliau itu seperti satu ayat. Ya, Al-Quran itu seluruhnya seperti satu ayat, saling terkait. Nah, apa kaitannya itu ada cabang ilmu tersendiri, ya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita akan buka daurah itu insyaallah ta'ala. Nah, yang menarik di sini adalah apa kaitan surah As-Sajdah dengan Al-Ahzab. Nah, kira-kira boleh santri coba dicek. Terakhir, ini Ustadzah Murni juga minta jadi co-host, ya. Baik. Coba boleh, ya, Ustadzah Murni, Ustadzah Alia atau santri, coba kaitan ayat akhir dengan awal surah Al-Ahzab, ya, As-Sajdah dengan Al-Ahzab, kira-kira apa? Menangkap sesuatu enggak? Atau kita buka terjemah, ya? Kita buka terjemah. Surah As-Sajdah dengan Al-Ahzab. Oke. Ini surah Al-Ahzabnya. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Coba kita lihat surah As-Sajdah di ayat akhir. Ya. Fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Apa? Sebelumnya qul yaumal fathi la yanfa'u alladziina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Ya, hari di mana ketika kemenangan itu datang, ya, kemenangan itu sudah tiba,
maksudnya adalah hari kiamat atau kemenangan dalam perang Badar atau kemenangan Fatu Mekah, ya. La yang fa'ulladzina kafaru imanuhum, enggak ada manfaat sudah ya iman-iman mereka, walahum yuntarun. Jadi kekufuran mereka itu keimanan kepada berhala mereka enggak ada gunanya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti ya, ataupun ketika yaumul fath, mereka itu kesombongannya terhadap kekufurannya itu enggak ada harganya sama sekali. Ya, walahum yuntarun, mereka tidak akan ditangguhkan. Fa'arid anhum wangtadhir, ya. Setelah itu Allah perintahkan berpalinglah dari mereka. Innahum muntadhirun, mereka dan tunggulah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka juga menunggu, ya. Jadi menunggu kematian maksudnya, ya. Nah, kira-kira setelah ayat seperti ini, ketika kita masuk di surah Al-Ahzab ayat 1, kaitannya apa? Ustadzah. Halo. Boleh Ustadzah Murni? Belum Ustaz. Kan kalau di ayat 30 sajadah itu kan fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Terus di ayat 1 ya ayyuhan nabiyyut taqillaha wa la tutil kafir. Nah, itu dia. Nangkep. Apa kira-kira kalau kita mau ngomong tuh apa kaitannya? Jadi di ayat 30 surat As-Sajdah itu kan perintah untuk berpaling. Kalau di ayat 1 Al-Ahzab itu jangan berpaling menuruti, dari siapa jadi dulu, kayak berpaling dari orang kafir, Ustaz. Nah, oke, terus? Terus di ayat 1-nya ditambahin lagi, Al-Ahzab, jangan menuruti keinginan orang kafir dan munafik. Gitu, Ustaz. Iya. Jadi nyambung nggak kira-kira, Ustaz? Nyambung, Ustaz. Itu kayak menegaskan lagi ya. Nah, kira-kira kalau wakaf di As-Sajdah ayat 30, wakaf apa? Kafi. Wakaf tam lah. Tunggu. Iya, tam karena akhir surat. Loh, kok tam? Kan masih ada kaitan dengan ayat berikutnya. Tergantung dilihat dari sisi mana, Ustaz. Ya, Ustazah mau sisi mana sekarang? Kalau biasanya ya akhir surat berhenti sih, Ustaz. Ya, kalau berhenti itu berhentinya apa? Berhentinya wakaf tam. Kan masih ada kaitan secara makna. Enggak apa-apa, Ustaz. Ketawa. Jawabannya gini, Ustazah, ya. Ini juga tolong dikoreksi kayak keliru ya. Jadi ini sudah berbeda disiplin ilmu, ya. Kalau ilmunya wakaf ibtidah, yaitu wakaf tam, karena sudah ya. Kalau ilmunya ilmu wakaf ibtidah, ya. Tapi betul ilmunya adalah justru kehebatan Al-Quran itu, ya, kehebatan Al-Quran itu antar suratnya saja bersambung gitu loh. Ya. Dan sepertinya kita baru tahu ya. Loh iya ya. Selama ini kita ngaji kan nyelonong aja ya. Kalau akhir surah udah puas, udah selesai gitu kan. Ini kalau Quran beban tuh kayak gitu ya, kayak lepas beban. Padahal kalau kita baca ya, surat berikutnya itu masih kaitannya masih kayak nempel gitu, walaupun ada basmalahnya. Makanya Imam Hamzah ketika membaca Al-Quran itu nggak pakai apa? Nggak pakai basmalah. Ya. Sama sekali. Nangkep nggak, Ustaz? Halo? Baru tahu, Ustaz. Oh, baru tahu. Kasihan deh, Ustaz. Kasihan deh.
Ustaz Alia, tahu nggak kalau Imam Hamzah itu kalau baca Al-Quran itu nggak pakai basmalah antara dua surah? Iya, Ustaz. Iya, tahu. Yakin Ustaz. ya? 100% yakin? Yakin. Ya, Iya, kenapa Ustaz. sebabnya, Ustaz? Alasannya apa kira-kira? Karena di matan Saitibi ya, Ustaz ya. Iya, matan Satibi. Heeh. Dalilnya nomor Terus, berapa, Ustaz? Ustaz? Aduh. Fair nanti satu saat bisa menjawab itu, tapi nggak harus sekarang ya. Iya, amin. Nah. Ustaz, tadi Ustaz, bukannya wakaf dan ibtidak juga berkaitan dengan makna, Ustaz? Lah iya, makanya kan kalau ilmu wakaf dan ibtidak itu ada definisi disiplin ilmu tersendiri ya. Jadi di akhir surah itu dianggap beda kisah. Jadi Farid Anhum ini kisah yang lain, sementara Walatutil Kahfi itu kisah yang lain gitu. Dianggapnya. Ya, padahal kalau pakai disiplinnya ilmu ya munasabatul Quran, pakai tafsir ini berkaitan sekali. Ya, di sini disuruh a'rid anhum, disuruh wala tuti'il kafirin wal munafiqin, dirinci lagi ya. Berpalingnya itu jangan mentaati mereka gitu. Menarik ya. Nah, itu Ustaz, ada semua Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada ilmunya. Hubungan antar suratnya itu ada semua. Jadi setelah ini Ustaz kalau baca Quran ya, coba ketika di akhir surah itu jangan berhenti. Maksudnya coba cari maknanya ya, cari arti keterkaitan dengan ayat berikutnya itu ada, pasti ada, insya Allah ada. Jadi setelah belajar ini tuh kita jadi nggak mau berhenti baca Quran. Dan oleh sebab itu juga Al-Imam Hamzah Az-Zayyad, beliau kalau baca Quran nggak pakai basmalah baina suratain. Termasuk imam siapa lagi yang nggak pakai basmalah, nggak pakai basmalah? Ahlus sama pakai? Ahlus sama pakai. Nah, kalau yang lain itu boleh wasol, boleh wakof, boleh dengan basmalah, boleh saktah gitu kan? Iya, Ustaz. Ya, jadi sebenarnya banyak juga selain Imam Hamzah yang baina suratain itu wasol tanpa basmalah, tapi pilihan. Ya, boleh basmalah, boleh saktah, boleh nggak pakai basmalah, langsung wasol. Ya, adapun Imam Hamzah khusus, ya beliau nggak pakai basmalah sama sekali, nggak ada pendapat beliau kalau ada dua surat pakai basmalah, enggak. Nangkap ya? Jadi beliau nggak sendirian dalam hal ini. Apalagi kalau kita lihat makna, maka beliau kayaknya lebih tepat. Ya, makanya basmalah itu adalah ayatun mustaqillah. Ya, ayat yang berdiri sendiri oleh beberapa ulama pendapatnya. Ya, jadi dia bukan bagian dari surah. Ya, ayat sendiri tapi tidak ada nomornya ya. Makanya Al-Fatihah pun nggak ada nomornya. Ya, kecuali semua imam sepakat kalau membaca An-Nas ke Al-Fatihah wajib basmalah. Ya, termasuk Imam Hamzah. Sudah nggih, clear. Alhamdulillah dapat ilmu ya. Ilmu kayak gini nih, Ustaz. Kalau hasil ngorek-ngorek gitu ya. Wih, ternyata baru tahu. Selama ini kemana aja hidup di dunia. Baik. Baik, kita lanjut nggih. Kita masuk sekarang ke surah Al-Ahzab-nya. Baik, kenapa dua hal ini ya, keimanan dan penghormatan kepada Nabi SAW? Ya, nanti banyak sekali. Makanya surah Al-Ahzab itu kan disebut surah Al-Ahzab karena Nabi kita Muhammad SAW dikepung oleh tentara Ahzab, tentara gabungan. Ya, 10.000 lebih orang-orang musyrik Quraisy, kemudian kafir Arab, ditambah Yahudi. Ya, Yahudi Madinah juga ikut-ikutan berkhianat ya. Terancam Nabi SAW dan sahabat di Madinah itu ya. Alhamdulillah ada parit ya, dengan strategi parit itu maka kemudian selamatlah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, maka di situ keimanan para sahabat betul-betul diuji. Ya.
pertempuran yang sangat dahsyat sekali. Tapi nanti kita akan bahas di tempatnya ya. Yang kita bahas hari ini adalah di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakima. Kita bahas kenapa di sini panggilannya nabi. Ya ayyuhan nabi. Ya, karena di sini adalah pengagungan untuk Nabi kita Muhammad SAW bahwa beliau itu betul-betul nabi. Ya, makanya panggilan ini juga menegaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar nabi. Buktinya apa? Dipanggil nabi. Yang kedua, kenapa Nabi SAW itu tidak dipanggil Muhammad? Ya, sementara sahabat-sahabat nabi-nabi yang lain itu selalu apa? Ya Adam, uskun anta wa zaujuk, gitu kan? Ya Adam uskun. Nah, itu kan pakai langsung nama, wahai Adam. Yang kedua, yang nabi yang lain juga, ya Musa, ya Isa, ya Dawud. Hampir semua nabi itu dipanggil apa? Dipanggil nama. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW dipanggil nabi. Kira-kira apa sebabnya, Saudara? Kenapa yang lain dipanggil nama, Nabi kita Muhammad SAW dipanggil nama? Dipanggil nabi. Tidak ada Al-Quran manggil ya Muhammad, tidak ada. Ustaz Murni tahu? Boleh? Belum, Berargumen. Belum, Ustaz. Santri kira-kira. Kan orang Jawa kan biasanya ini. Kenapa kita itu orang Jawa itu ada namanya jangkar. Jangkar itu memanggil nama itu suatu bentuk ketidaksopanan. Atau gini, panggilan misalnya Pak Fulan. Nah, manggil Pak itu kan penghormatan beliau sebagai seorang ayah gitu kan, seorang bapak gitu kan. Misalnya Pak Gubernur, jabatannya dipanggil, bukan nama orangnya gitu kan. Nah, itu sebentuk penghormatan. Ya. Loh Ustaz, berarti kalau nabi-nabi yang lain tidak dihormati? Bukan juga ya. Bukan, konteksnya ini khitabnya langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi kalau nabi-nabi yang lain itu kan cerita, ikhbar. Ya, bahwa dulu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zaujuk misalnya. Pernah berfirman kepada Musa, ya Musa. Ya, pernah berfirman kepada siapa? Kepada Dawud, kepada Isa dan seterusnya. Sedangkan dalam hal ini, ya ayuhan nabi itu kabar atau perintah atau panggilan? Panggilan, Ustaz. Panggilan, langsung ada orangnya. Ditujukan. Gitu ya. Iya. Ya, sehingga ya ayuhan nabi ini betul-betul dialog langsung antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kalau dikatakan misalnya Nabi Musa alaihissalam itu kalimullah, nabi yang diajak ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, iya di zaman beliau ngobrolnya langsung. Ya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW juga pernah ngobrol langsung, bertanya jawab di Sidratul Muntaha, naik lagi ke atas ya. Ketika Isra Mi'raj ya. Ngobrol. Nah, untuk di dunia ngobrolnya seperti ini, ya ayuhan nabi, ya searah, wahai nabi. Ya, maka kemudian di sini mengandung makna yang besar bahwa beliau betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala ya, beliau betul-betul seorang nabi ya, beliau juga membawa risalah, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau dilebihkan dibandingkan manusia-manusia yang lain dengan diangkat menjadi nabi, bahkan nabi ini untuk seluruh umat manusia sepeninggal atau setelah Nabi SAW itu disebut nabi, berarti semua orang setelah ini harus mengakui beliau sebagai nabi, apapun sukunya, apapun kabilahnya, apapun garis keturunannya. Karena panggilan ini sudah bersifat universal, ya, pengumuman wahai seluruh manusia. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW diangkat jadi nabi,
semua harus mengakui jadi nabi. Ya, seolah-olah Yahudi dipaksa ya ketika mengakui Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi mereka, ketika datang Nabi Muhammad SAW, dia harus ikut Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi panggilan ya ayuhan nabi maknanya sangat luas, konsekuensinya sangat dalam. Ya, mudah-mudahan nangkep poin ya ayuhan nabi. Ya. Jadi Ustadz, kalau misalnya di Taurat, di Injil gitu ya, mungkin kalau di Injil juga panggilan Allah, misalnya ada kisah seperti ini, mungkin ya Nabi juga gitu Ustadz. Ke Nabi Isa. Ke Nabi Isa. Tapi di Injil ya, bukan di Al-Quran. Kalau dialognya antar langsung dengan Nabi bisa jadi. Tapi ketika ikhbar itu dikabarkan oleh pihak lain, iya baru cerita baru disampaikan tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedang ya? Nah, Ustaz. Baik, kita lanjut. Ya ayuhan nabi yuttaqillah. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Nabi itu orang paling bertakwa. Kenapa disuruh bertakwa lagi, Saudara? Saudara Alia boleh? Nabi kan manusia, ya. Beliau itu pernah datang tamu ya, 3 sahabat Nabi SAW datang. Nabi belum ada waktu itu. Nanya ke Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ibadahnya Nabi SAW? Oh ibadahnya gini ya. Maka kemudian sahabat-sahabat ini mengatakan kalau begitu ketakwaan kita jauh banget dari Nabi. Ya, untuk bisa ngejar beliau, maka kalau begitu saya putuskan saya tidak akan berbuka. Jadi setiap hari puasa. Ada yang mengatakan saya tidak akan pernah tidur malam. Ya, malam itu akan sholat terus. Ya, satu lagi saya tidak akan menikah karena saya pengennya ibadah terus, nggak usah nikah. Ketika Nabi SAW dapat kabar itu, apa yang terjadi? Ya, beliau mengatakan saya paling bertakwa di antara kalian, tapi saya apa? Saya juga berbuka, ya, artinya kadang juga nggak puasa. Saya juga kadang malam tidur, gitu ya. Walaupun beliau wajib qiyamul lail. Terkadang bahkan beliau juga menikah. Ya. Nah, sunnah Nabi SAW seperti itu. Maknanya apa? Nabi itu sudah manusia paling bertakwa. Kenapa disuruh bertakwa lagi? Kira-kira apa Ustaz? Santri boleh. Supaya nanti kalau kita ketemu kayak gini kita bisa memahami. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah. Ini kan seolah-olah sia-sia gitu ya. Orang beriman suruh beriman. Ya itu kalau kita cuma dohirnya saja ya, tanpa memahami lafaz secara tafsirnya. Ya. Kira-kira apa, Ustaz? Mengingatkan gitu nggak, Ustaz? Mengingatkan, karena nggak ingat. Lagi lupa. Siapa gitu. Tahu sesekali lupa, Ustaz. Atau menegaskan begitu. Menegaskan, bagus. Ada lagi kira-kira? Baik, setidaknya ada beberapa ya. Yang pertama, ketika perintah seperti ini ya, ya ayuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Ya, jadi maksudnya adalah istiqomahlah dalam takwa. Ya, Nabi kan manusia bertakwa, iya. Takwanya paling luar biasa, iya. Ya, maka ketika ada perintah ya ayuhan nabiyyu taqillah, Anda itu sudah bertakwa. Dan tetaplah dalam takwa tersebut seterusnya. Makanya di bawah sini nih, ya apa di sini tafsirannya? Yakni tetaplah bertakwa. Jadi di sini perintah untuk istiqomah. Ini, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya mahdhuf, ada sesuatu yang dihapus, ya supaya maknanya itu bisa banyak. Tapi orang Arab tahu. Ya, orang Arab tahu, makanya Quran itu bahasa yang paling enak untuk dicari tahu gitu ya. Maksudnya ditafsirkan, kemudian
maksudnya apa, ya itu luas sekali. Dan nggak terkungkung pada satu makna saja, tidak. Ya, nah, makna yang pertama adalah istiqomahlah dalam takwa. Begitu juga wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, aminu billah, maksudnya apa? Istiqomahlah dalam iman. Ya, makanya kita kalau baca Al-Qur'an tuh begitulah caranya supaya nyambung gitu hati kita. Ya, jangan kita kemudian wahai orang beriman, berimanlah. Wah, saya belum beriman. Sama dengan kita misalnya minta di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, loh. Bukannya kita sudah dapat siratal mustaqim. Sudah, Anda itu ketika Islam, Anda sudah di siratal mustaqim. Anda itu ketika sudah belajar Quran, Anda sudah di siratal mustaqim. Tapi kenapa masih minta ihdinas siratal mustaqim? Minta supaya tetap istiqomah bersama Islam, bersama Quran. Makna pertama. Nangkap ya, Ustaz? Makna pertama, okay? Istiqomah. Taib. Makna yang kedua adalah ziyadah fit taqwa. Wahai Nabi, Anda itu sudah manusia paling bertakwa. Ya. Tapi ketika diperintahkan lagi, ya ayuhan nabi taqillaha, bertakwalah lebih lagi. Ya. Jadi tingkatkan ketakwaan Anda. Ya, ini makna kedua. Ya, makna kedua. Tingkatkan takwa Anda. Orang beriman juga itu ya, orang beriman, ya. Berimanlah, maksudnya tingkatkan keimanan Anda. Jadi bukan apa? Wahai Nabi, Anda itu rawan lupa bertakwa, maka bertakwa. Bukan gitu, Ustaz, ya? Mohon maaf. Kalau kepada kita sih, kita nggak apa-apa ya. Wahai orang beriman, kita kan ngakunya beriman gitu ya. Terus aminu, Anda kadang lupa beriman, berimanlah ya. Ingatlah iman itu nggak apa-apa, tapi kalau Nabi nggak pantas gitu ya. Ya, maksudnya di sini, maka yang kedua adalah tambahlah ketakwaan Anda. Sudah? Taib. Jadi 2 minimal. Yang ketiga adalah ada tambahan ketakwaan yang lain yang akan disebutkan setelah ini. Ya. Di kalimat setelahnya ini adalah realita dari ketakwaan yang perlu diistiqomahkan dan ditambahkan lagi. Dengan apa? Masuk ke mana? Masuk ke lafal berikutnya. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Ya. Jadi salah satu bentuk takwa adalah jangan ngikutin, nurutin ya ide, kehendak, gagasan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Kenapa demikian? Jadi ayat ini sebenarnya turun terkait dengan usulan orang-orang kafir untuk ya sudah deh Muhammad, kita saling menghormati aja. Ya. Gimana kalau kita tuker-tukeran kayak di surah Kafirun ya, misalnya ide untuk bertukar agama ya, sehari kita, sehari mereka gitu ya. Nah, itu ide-ide yang tidak benar. Ya, termasuk di perang Al-Ahzab itu perang yang sangat dahsyat ya. Di sana ada ide-ide atau ada gagasan-gagasan dari orang kafir supaya kita tunduk pada mereka ya, supaya ngikutin makarnya mereka, supaya ide-ide orang kafir itu diterima oleh kaum muslimin ya, termasuk orang munafikin juga memberikan arahan-arahan ya yang itu Allah perintahkan, dikelirkan, jangan ngikuti mereka. Ya, ingat umat Islam itu sudah punya aturan main, sudah punya Al-Quran, sudah punya wahyu, sudah punya bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ajaran Nabi kita Muhammad SAW, syariatnya udah lengkap. Ya, solusi-solusi sudah ada, semua hal sudah diatur. Dalam Islam tidak ada hal kecil apapun yang nggak ada aturannya, semua ya, bahkan dari urusan ibadah ya, urusan iman, urusan akidah, urusan syariah, sholat ya, urusan muamalah, harta, zakat, termasuk urusan damai, urusan perang ya, bahkan urusan kamar mandi saja syariat sudah memberikan aturan. Maka ikutilah syariat itu, jangan ngikutin idenya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kenapa?
Innallaha kana aliman hakima. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu alima. Kana, dari semenjak dulu sudah aliman. Aliman itu maha mengilmui. Ya, maha mengilmui, maha berilmu, maha tahu keadaan kita maupun keadaan orang kafir dan munafik. Ya. Enaknya punya Allah tuh gitu. Bahwa kita menyembah zat yang punya pengetahuan secara mendalam tentang keadaan siapapun. Orang munafiknya Allah tahu, orang kafirnya tahu, keadaan kita juga lebih tahu. Ya. Hakimah, dan Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Artinya apa? Keputusan ini untuk tidak mentaati orang kafir dan munafik itu sudah sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, karena kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala juga didukung oleh Allah sudah tahu segalanya. Keadaan-keadaan mereka tahu. Orang kafir, orang munafik itu mereka saling dukung-mendukung untuk menghancurkan umat Islam. Ya, untuk menjatuhkan orang-orang beriman. Ide-ide mereka itu ada selubung, ya, terselubung untuk niat-niat yang tidak benar. Ya, makanya jangan ngikutin mereka. Ya. Jadi kita itu kalau ketemu ayat Quran, ya, kemudian ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ada sifat Allah Subhanahu wa taala, itu menenteramkan hati. Ya. Karena setiap ayat Al-Qur'an yang perintah dari Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kebaikan. Karena kebaikannya itu sudah berdasarkan ilmunya Allah yang maha detail sekali, juga berdasarkan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sering kali usahakan, ya, nama-nama Allah yang sering kita temui seperti ini itu melahirkan penguatan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang seseorang itu akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala kadang lebih ketika dengan peristiwa. Lebih kenal dengan Allah ketika mengalami suatu peristiwa. Ya. Dan dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya itu kenapa imannya sungguh kuatnya luar biasa, ya? Karena mereka belajar tentang nama-nama dan sifat Allah itu dari peristiwa-peristiwa. Ya, misalnya ada kasus suatu makarnya orang kafir orang munafik, ya, dibongkar oleh Allah dengan diketahui, maksudnya kalian jangan ikuti mereka, ya, karena Allah itu aliman hakimah. Wah, mereka merasakan betul perasaan alimnya Allah, hakimnya Allah itu terwujud di dalam satu peristiwa penting di kehidupan kaum muslimin. Dan sebenarnya semua kehidupan kita juga tetap saja Allah itu husna, ya, semua asma Allah itu baik, ya, alimnya, hakimnya itu kana dari dulu. Ya. Kalau orang Jawa bilang kunane kuno, apa? Gitu ya. Dari semenjak dulu, kana dari kana, ya. Kana itu kalau di kita nyebutnya kuno. Kuno itu apa? Semenjak dulu. Ya, semenjak dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang, Allah itu selalu alima hakimah. Ya. Kalau pakai wazan rahimun, ya, fa'ilun. Fa'ilun itu artinya seketika itu, ya, dan sangat besar sekali. Jadi misalnya kalau kita pernah dengar potensi, ya, rahimun itu kita kan ar-Rahman, ar-Rahim gitu, ya, rahimun. Potensi alimnya Allah itu besar luar biasa, hakimnya Allah itu besar luar biasa. Ya, makanya diperintah Allah pasti mengandung kebaikan, kebijaksanaan luar biasa. Ya. Berbeda dengan syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, syariat itu terkadang mengandung ujian. Ujian itu gini, sebenarnya itu baik, tapi diharamkan. Kenapa? Untuk ngetes. Ya, misalnya orang-orang Bani Israel itu diharamkan makan lemak. Jadi kalau ada binatang disembelih, terus ada daging, ada lemaknya gitu, ya, maka lemaknya itu haram buat mereka.
Ya, kenapa haram? Ujian saja. Aslinya sih nggak apa-apa, efek kesehatannya tidak ada problem ya. Nah, itu mereka sebelumnya itu, misalnya lagi dilarang bekerja di hari Sabtu, nyari ikan, melaut, nangkep ikan di hari Sabtu nggak boleh. Ya haram mereka. Mereka malah apa? Nah, bikin jaring di hari Jumat, diambilnya hari Ahad. Yang gagal ujian kan kayak gitu ya, mensiasati perintah. Ya. Nah, itu ujian-ujian yang sifatnya sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman pengen ngetes. Ya. Ada kebaikan tapi pengen ngetes. Nah, tapi untuk syariatnya Nabi Muhammad SAW, semua syariatnya itu pasti mengandung kebaikan. Ketika dilarang sesuatu, pasti pelarangannya itu mengandung keburukan. Clear. Khusus untuk syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan syariat paling masuk akal, ya paling bisa diterima oleh pemikiran manusia, ya dengan segala macam cabang keilmuan adalah syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya orang kalau berbuat syirik di zaman Bani Israil itu suruh bunuh diri. Wah, ini kalau umat kita kan berat. Ya, kita tobatnya ringan. Jadi semua syariat kita sudah berdasarkan kebijaksanaan Allah paling paripurna. Mudah-mudahan clear ya. Nah, berikutnya wattabi ma yuha ilaika mir rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau kita pakai wakaf ibtidak Ustaz Soba. Ya. Tadi kita wakaf di mana? Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Kira-kira di sini wakaf apa? Santri boleh? Halo, halo. Saudara Murni? Hadir? Izin sebentar Ustaz. Oh, enggak. Ustaz Alia boleh? Wakaf Kalau tam ya? kita wakaf di situ. Kenapa tam, Ustaz? Alasannya tam apa? Karena setelah itu sifat menerangkan tentang sifat Allah. Ya, Innallaha kana berarti aliman. pembicaraan sudah selesai. Iya. Oke. Jadi kalau kita mau pakai wakaf jenis seperti itu nggak masalah ya. Tapi kalau kita mau pakai wakaf kafi juga nggak apa-apa. Jadi wakaf tam dengan kafi itu sebenarnya tipis banget ya. Ya, para ulama tuh begitu ya, maka lebih condong kalau di tempat-tempat seperti ini pakainya kafi. Ya, kenapa? Karena aliman hakimannya Allah itu terkait dengan perintah wala tutil kafirin wal munafiqin. Ya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Justru ini dibikin satu ayat itu karena supaya kita memahami keterkaitan alim dan hakimnya Allah itu terhadap perintah Allah berupa wala tutil kafirina wal munafikin. Ya. Jadi alasan kenapa sih kita tidak mentaati, tidak ngikutin ya, terbawa arus oleh orang kafir dan munafik, ya. Kenapa kita dilarang oleh Allah? Karena pelarangan ini sudah berdasarkan alimnya Allah, hakimnya Allah. Yaitu apa? Mereka, ide-ide orang kafir munafik itu pasti memberikan kemadorotan buat kalian wahai orang-orang beriman. Ya, sehingga kita melaksanakan itu dengan penuh keyakinan Allah sudah tahu yang terbaik yang mana. Ya, dan ide-ide orang kafir itu jelas-jelas merugikan karena Allah Maha Alim dan Maha Hakim. Nah, interaksi perasaan seperti itu, usahakan dalam baca Quran itu ada gitu, terinstal dalam diri kita. Makanya kita perlu belajar tafsir. Ya, jadi wakaf di situ kita katakan tam boleh, kafi juga boleh karena secara makna masih sangat terkait. Ya, baik. Nah, sekarang kalau kita wakaf di wattabi ma yuha ilaika mir rabbik. Kira-kira wakaf apa? Sama Ustaz kayak tadi. Ya jangan gitu langsung lah. Kira-kira Ustaz. Santri boleh. Saya kasih clue ya. Wattabi ini perintahnya kepada siapa?
kepada Rasulullah. Satu orang. Ini kan diwahyukan. Wahyu Lagi. turun hanya kepada Rasulullah, Ustaz. Oke. Sekarang kalau bima ta'malun satu apa banyak? Banyak. Nah, banyak. Kaumnya Nabi Muhammad, Ustaz. Nah, berarti kalau wakaf di mirrabik itu secara wakaf apa? Tam. Tam, yakin? Inna Allah masih nyambung. Oke. Atau mungkin yang Gimana? yang di atas itu watabi itu. Tapi kalau untuk orang banyak kan bukan watabi, Ustaz. Watabi'au. Iya, wattabi'u. Ilaika lagi kepadamu Oh doa. iya, Ustaz. Kira-kira wakaf apa, Ustaz? Tergantung Atau dilihat Nabi dari mana. Oke, kita lihat ya. Kalau dari makna yang pertama, Ustazah mau pakai mana yang mana? Yang terpisah berarti wakaf tam. Oke, sekarang terangkan Ustazah. Kalau ini wakaf tam maknanya apa? Antara yang sebelumnya dengan setelahnya. Saya bimbing ya. Wattabi ma yuha ilaika mir rabbik. Wahai Nabi, masih kan ini kepada Nabi kan? Ikutilah apa yang diwahyukan kepada Anda satu orang, mir rabbik dari Tuhan Anda. Ya, setelah itu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguh Allah itu Maha tahu. Ya, apa yang kalian kerjakan Maha tahu. Kaliannya kepada siapa? Kaumnya Nabi Muhammad. Kepada Nabi dan semua umat. Kalian semua kena. Oke, kalau pakai makna yang pertama, wakafnya tam. Berarti apa maknanya? Masih terkait dengan ayat sebelumnya. Apa kaitannya, Ustaz? Yang dipanggil itu Rasulullah. Ya ayuhan nabiyyu. Okay. Iya, memang berkaitan kalau masalah itu. Apa ya, Ustaz? Gimana cara saya mengantarkan supaya Ustazah punya metodologi memahami ayat ya, supaya kalau ketemu ayat itu langsung tek mencoba menjadi ulama. Nah, ini setelah kita baca kitab para ulama, nanti para ulama itu kenapa sih bisa memaknai seperti itu gitu ya? Kan perlu metodologi kan. Nah, saya akan terangkan. Jadi kalau kita mau pakai wakaf tam ya, ini seolah-olah perintahnya berpisah. Nabi diperintahkan secara sendiri untuk ikuti wahyu. Ya kan? Sementara bima ta'mal khabira itu Allah itu tahu segala macam semua yang dilakukan oleh kalian semua itu tahu. Terpisah ya. Oke. Boleh di mana itu? Ya. Tapi makna yang kedua ya, bahwa setiap Allah Subhanahu wa taala ya menyeru Nabi itu terkadang menyeru umatnya juga. Sekarang saya tanya. Ya ayuhan nabi taqillah. Nabi diminta bertakwa kepada Allah. Apakah Nabi saja? Tidak. Yang lain baca juga. Iya, yang baca juga gitu kan. Ya, yang lain juga umatnya juga. Berarti kalau ada perintah untuk Nabi, perintah juga untuk umatnya. Ya. Jangan taati orang kafir dan munafik. Untuk Nabi khusus atau untuk umatnya? Untuk Nabi dan umatnya. Iya, Nabi dan umatnya. Jadi terkadang Quran itu ada yang menerangkan panggilan kepada Nabi itu juga berlaku untuk umat. Satu. Ya, satu kondisi. Ada juga Nabi yang khusus dipanggil. Misalnya, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ini kasus tentang suami istri. Itu Nabi khusus atau untuk yang lain juga? Para ulama menjelaskan itu khusus Nabi. Karena kaitannya dengan apa? Dengan menghalalkan madu, mengharamkan madu gitu kan, karena percekcokan rumah tangga gitu. Gara-gara yang sini ngasih madu mulu, yang lain cemburu gitu kan. Nabi mengharamkan. Allah tegur ya nggak boleh kayak gitu. Ya, halal ya halal. Ya, jangan kemudian yang halal diharamkan. Kepada Nabi khusus. Tapi juga
berlaku syariat itu kepada umat seluruhnya. Jadi ada kasus Nabi, ada yang satu masalah ini meliputi umat seluruhnya. Dalam hal ini di surah Al-Ahzab, panggilan kepada Nabi berlaku untuk umat seluruhnya. Apa dalilnya? Tadi. Ya, di ayat 2-nya, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Khitabnya kepada semua orang beriman, termasuk Nabi dan orang beriman. Makanya Nabi di sini adalah perintah kepada semua. Satu, mana ya? Yang kedua, bisa juga ini khusus untuk Nabi. Ya. Terus bima ta'maluna khabiranya gimana? Itu suatu penghormatan kepada Nabi ketika menerangkan tentang gini misalnya. Kalau orang Arab itu kan anta itu kan Anda, antum kalian. Boleh nggak kita mengatakan satu orang dengan antum? Boleh, Ustaz. Boleh. Sebagai bentuk apa? Penghormatan. Penghormatan. Iya. Maka bima ta'maluna khabira di sini adalah penghormatan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau pakai wakaf kafi, berarti ta'malunnya di sini adalah penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangkap Ustaz? Ini agak muter-muter, tapi mudah-mudahan ya, jadi satu kata dalam Al-Quran itu menentukan makna, wakaf dan tidaknya pun juga sangat berkaitan dengan makna. Ya. Taib, udah clear ya? Ini penghormatan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun juga berlaku untuk semua umat Islam, apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi ya, sampai kepada kita berupa Quran ya, apalagi kayak gini nih, kalau dalam bahasa Arab namanya iltifat. Iltifat itu kita itu seolah-olah di posisi jadi nabi. Kenapa? Karena kita diajak ngobrol langsung dengan Allah. Tapi ya, wahai ustadzah, ustadzah Alia, ustadzah Muni, seolah-olah personal sekali. Ya, dan Quran itu bisa seperti itu. Quran itu kalau dibaca, ya, kita itu kayak jadi nabi beneran. Secara perasaan ya. Boleh nggak? Boleh. Secara jadi nabinya itu maksudnya dapat wahyunya. Ya, kan dalam hadis yang sahih ya, di antaranya kemuliaan ahlul Quran itu adalah dia itu dapat wahyu tapi bukan nabi, kan gitu kan? Kedudukan dia itu hampir-hampir mendekati nabi tapi statusnya bukan nabi. Karena juga wahyu. Wahyu yang datang kepada Nabi SAW itu sama juga wahyu yang datang kepada kita. Boleh nggak kita kemudian mengatakan ini Allah sedang ngobrol dengan kita? Ya boleh. Sangat boleh. Kita merasa terpanggil, ya Yohan Nabi, terus kita terpanggil. Nabi secara bahasa itu orang yang diberi wahyu. Kita dapat wahyu enggak? Halo? Dapat. Dapat, ya kan? Lah ini kan kita sedang dapat wahyu ini. Boleh enggak? Boleh. Jadi secara bahasa, kita pun Nabi, tapi secara bahasa, bukan secara kedudukan. Bukan secara panggilan. Ya Nabi, bukan. Tapi secara kita dapat wahyu. Nah, perasaan-perasaan seperti ini yang harus dibangun bersama Quran. Ya, dan para sahabat Nabi semua itu merasakan yang kayak gitu. Apa yang dirasakan Nabi itu sahabat ngikutin perasaannya. Makanya ngikutin Nabi itu sampai pada bukan hanya sekedar perilakunya, tetapi apa? Sampai level perasaannya pun sahabat-sahabat Nabi itu ngikutin. Abdullah bin Umar itu ya, bahkan cara jalannya Nabi itu diikutin. Ya. Juga bagaimana khusyuknya, bagaimana interaksi bersama Qur'annya itu para sahabat Nabi itu berusaha persis ya, presisi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Quran pun kata-katanya begitu kan, seolah-olah dialog antara Allah dengan hambanya langsung personal per kita. Ya, taib. Jadi ini faedahnya ya. Nah, apa perintahnya wattabi ma yuha ilaika min rabbik. Jadi kita itu ya jangan ngikutin orang kafir dan orang munafik. Alasan pertama karena Allah Maha tahu, Maha bijaksana. Tahu betul keadaan orang kafir munafik itu mempunyai makar-makar besar untuk menghancurkan umat Islam. Maka jangan ikutin. Ya. Terus ngikutin apa dong? Ikutinya wahyu aja. Wattabi ma yuha ilaika min rabbik. Ya.
Anda itu kewajibannya ngikutin wahyu. Makanya bedanya sistem kehidupan Islam, ya, orang beriman dengan orang-orang non Islam, non iman, ya, adalah ini ideologisnya ini, ya. Misalnya kita bicara paling gampang, ya, sistem kepemerintahan. Jadi kalau dalam Islam itu sistem kepemerintahan itu siapapun presidennya, siapapun khalifahnya, siapapun pemimpinnya, mau negara, mau kota, ya, mau desa, mau RT RW, semuanya dalam Islam itu sepakat menerapkan wahyu Allah. Mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap orang boleh mengingatkan kalau ada pemimpin di level apapun, kalau menyimpang dari hukum Allah itu harus diingatkan, harus disemprit. Disemprit itu apa? Diberi peringatan, ya. Prit, Anda melanggar. Nah, semua orang boleh. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau yang bukan Islam itu bikin apa? Bikin aturan sendiri. Aturannya itu nggak ngikutin syariat. Kalau aturannya ngikutin syariat itu boleh. Tapi kalau nggak ngikutin syariat, itu yang dilarang. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan apapun, wattabi ma yuha ilaika min rabbik. Ikuti apa yang diwahyukan kepada Anda dari Rabb Anda. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, di semua hal kehidupan. Makanya kita itu pribadi kita harus Islam, harus Islami, ya. Keluarga kita juga harus Islami. Hukum-hukum yang berlaku itu harus hukum Islami. Interaksi kita dengan suami dengan istri, ya, orang tua dengan anak, kita dengan orang tua kita harus ngikutin Al-Qur'an. Tetangga juga begitu. Bertetangga harus dengan Islami. Bagaimana bertetangga? Ada banyak sekali tetangga. Ya, bermasyarakat juga begitu. Ya, berbangsa bernegara juga ikutilah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, Ustaz, berarti kita harus menegakkan khilafah segala macam. Namanya apa itu terserah, ya. Jadi kadang kita terjebak kepada dunia politik, ya. Ya, kalau yang pernah diterapkan sebelumnya kan sudah ada contoh dan itu kan syar'i, ya, boleh. Misalnya di zaman Nabi pemimpinnya Nabi, ya, mutlak Allah sendiri yang milih. Setelah Nabi digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang hasil apa? Musyawarah. Musyawarah mengangkat pemimpin itu juga Islami. Setelah Abu Bakar, ya, ke Umar juga begitu, ya. Kemudian boleh menunjuk, boleh mengangkat perwakilan, ya, boleh juga misalnya setelah itu zaman kerajaan, boleh nggak keadaan seperti itu? Boleh saja, ya, kerajaan nunjuk anaknya, boleh saja. Asalkan apa? Asalkan yang diterapkan adalah Islam. Jadi jangan kita ngeributin struktural, ya, isinya nggak ada Islam. Ya. Mau bernegara modern pun tidak masalah. Yang penting seorang pribadi bisa menerapkan Islamnya. Ketika berkeluarga bisa berkeluarga Islami, ya. Ketika bermasyarakat bisa bermasyarakat Islami. Ketika berbangsa dan bernegara itu bisa menerapkan hukum-hukum Islam, ya. Silakan. Ustadz masih kurang sana sini. Ya, itulah butuhnya perjuangan supaya kita semakin sempurna peribadahan kita sebagai sebuah masyarakat, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi itu bagian dari syariah. Jadi kita juga jangan kemudian terlalu menghukumi suatu negara, ini negaranya kafir. Menurut penelitian hari ini, ya, negara yang paling Islam itu malah Selandia Baru. Ini agak sedikit politik, nggak apa-apa, ya, karena ini kita diperintahkan mengikuti wahyu. Jadi kita di sistem apapun, asalkan wahyu yang diterapkan, itu no problem. Ya. Nah, di Selandia Baru itu negara yang paling Islam. Kalau ditanya Selandia Baru negara Islam bukan? Ya, tapi nilai-nilai Islam. Dan itu tidak masalah. Karena di akhirat nanti itu yang dihisab adalah pribadi.
Ya, tidak ada nanti negara ini masuk surga atau masuk neraka, tidak ada. Ya, jadi jangan sampai juga kita terjebak kepada cangkang atau terjebak kepada sebuah lembaga. Ya, lembaga hanya alat saja. Ya, esensinya adalah penerapan kita sebagai individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya personal sekali perintahnya. Wattabi ma yuha ilaika mir rabbik. Ya. Seolah-olah kita di hadapan Allah itu betul-betul pribadi-pribadi. Hisabnya sendiri-sendiri. Lihat ayat berikutnya. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Ya. Kalau Anda sudah berkomitmen mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa kenapa kita mengikuti wahyu Allah? Karena Allah tahu betul apa yang kita lakukan, detail sekali. Yang kemarin sudah kita lakukan Allah tahu. Yang sekarang kita lakukan Allah tahu, yang akan kita lakukan juga Allah tahu. Detail sekali pengetahuan Allah, nggak bisa lepas. Ya, maka mendingan ikut wahyu, selamat kita. Setelah kita punya komitmen mengikuti wahyu, tawakal Allah. Hasilnya serahkan kepada Allah. Wa kafa billahi wakilan. Cukuplah. Kenapa kita bertawakal kepada Allah? Karena Allah sudah cukup menjadi wakil, menjadi yang kita bisa bertawakal. Ya, Allah akan membereskan semuanya. Tugas kita adalah usaha. Hasil sepenuhnya Allah. Seperti yang kita sampaikan kemarin di pertemuan kemarin kan, banyak orang pakai kaidahnya Korun ya. Korun itu inama utitu min ilmin indi. Saya itu dapat gini gara-gara ilmuku. Jadi menyandarkan kebaikan kepada dirinya. Hati-hati ini. Ini metodenya Korun. Kalau menyandarkan kebaikan kepada pribadi, kebaikan sadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i kalau nutup majelis beliau kan seringkali kita dapati diikuti oleh ustaz-ustaz kita ya, dai-dai kita alhamdulillah. Kebaikan semata-mata datang dari Allah, keburukan karena kekhilafan saya. Nah, itu contoh yang betul tuh kayak gitu. Kalau baik disandarkan kepada Allah, kalau buruk evaluasi buat diri kita. Ya, wa tawakkal 'ala Allah. Maka kemudian tawakallah kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau baik sandarkan kepada Allah, kalau ada keburukan harus kita evaluasi diri kita. Wa kafa billahi wakil. Allah cukup sebagai wakil, pemelihara. Ya. Apa sih wakilah? Coba kita cek. Wakala yuwakilu, wakil. Taukil, muwakkal. Ya, ini penyerahan. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, enak ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu Ustaz-ustaz ya, kalau punya akidah ini ya, punya akidah tawakal, punya akidah menjadikan Allah sebagai wakil ya, itu kehidupan kita enak. Kita sangat tenang, kita sangat tentram karena kita punya Allah. Tapi kalau disandarkannya pada diri kita yang lemah, ya ilmu kita yang terbatas, kita stres sendiri. Makanya orang beriman itu bahagianya itu ini salah satunya. Ya, dia usaha, hasilnya serahkan pada Allah. Ya, apa yang Allah pilihkan itulah yang terbaik buat kita. Itu akidahnya orang-orang beriman. Ya, ini kalau kita panjangkan nanti waktunya sangat terbatas, menurut kesempatan yang lain. Kita simpulkan ya, apa sih faedah yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah kewajiban bertakwa kepada Allah, melakukan hal yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Ya, alasannya apa? Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, haram mentaati orang-orang kafir munafik terhadap usulan-usulan mereka ya ketika tidak sesuai dengan syariat. Ya, serta ada ancaman, hei, hati-hati Anda. Ya, Anda kalau mentaati mereka itu akan membahayakan diri Anda. Ya, ayat ini mengandung makna tersiratnya seperti itu. Ya, orang kafir munafik mereka harus kita waspadai karena usulan-usulan mereka kebanyakan mencelakakan kita. Maka kita harus hati-hati. Ya. Makanya kemudian kita punya syariat. Sudah tuh. Ya. Setelah itu, faedah ketiga, kewajiban mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Setelah itu bertawakal kepada Allah, istiqomah, ya, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir,
karena kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hasil. Dan inilah pangkal kebaikan, kebahagiaan seorang beriman di dunia wal akhirah. Demikian Ustaz Sedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum di akhir ada pertanyaan, silakan. Tanya Ustaz. Iya, monggo. Tadi yang tentang itako, itu Iya. kan bisa diartikan dengan banyak makna gitu ya Ustaz. Iya. Termasuk salah satunya adalah untuk istiqomah atau menambah ketakwaan. Nah, Iya. itu dia tergantung pada wazan katanya enggak Ustaz? Maksudnya kita mengartikan itu karena wazannya seperti itu atau Fi'il amr atau apa? bagaimana Ustaz? Fi'il Bukan dari amrnya atau fiilnya, apa? dari wazan awalnya itakoya, bukan Ustaz. Kita lihat Ustaz ya. Ustaz. Ya, dari ittaqo, yattaqi, ittaqi, ittiqoan, muttaqin, muttaqon. Kenapa? Yang ditanya kenapanya? Maksudnya apakah timbangan ini kemudian artinya itu menjadi bertambah atau tambahlah gitu? Ada maksudnya ada tambahan kalau misalnya Wazannya. itako. Ya, wazannya. Kalau Tambahkanlah ini ketakwaan gitu. Kalau ini bukan dari wazan katanya, tapi ada sesuatu yang dihadzaf, ya, sesuatu yang Dihilangkan. dihilangkan, ya. Tadi itu sudah. Iya Ustaz. Nah, tapi ada yang menarik juga. Jadi kita itu kadang mengartikan takwa itu apa sih? Takwa itu kadang penjagaan ya, bisa bermakna menyimpan ya Allah minta perlindungan kepada Allah. Ittaqi itu kita minta perlindungan kepada Allah, kembali kepada Allah gitu ya, minta kita supaya dijaga oleh Allah kan gitu. Ada juga mana khauf ya. Fatakun nar misalnya kan. Bertakwalah kepada neraka loh. Yang satu bertakwa kepada Allah, yang satu bertakwa kepada neraka. Maksudnya apa? Nah, takwa di sini makanya ya takut, bermakna takut. Ya, jadi kalau tadi Ustaz menanyakan makna takwanya, takwa itu bisa beragam cara kita memahami Ustaz. Ya, bisa pelindung, bisa penjaga, bisa bertakut, ya, bisa segala macam makna. Ini bahasa Arab tuh kayak gitu. Kita mau menerjemahkan ke Indonesia itu apa gitu ya. Ya, contoh, apa bedanya takwa kepada Allah dengan takwa dari neraka? Saya kemarin bahas tentang masalah khauf. Kita itu kalau takut ya, jadi takut itu bisa pakai takwa kata-katanya ya, bisa pakai khauf. Ya. Kalau kita takut kepada harimau, kita kan kabur gitu ya. Tapi giliran takwa, khauf ya, takut kepada Allah tapi malah nyamper. Nah, ini maknanya gimana? Jadi gini, ya. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena keagungan Allah, karena kemuliaan Allah, karena kehebatan Allah. Kalau bahasa Jawanya itu mungkin sungkan, tahu sungkan Ustaz? Iya Ustaz. Iya. Ya, kita takut sama kiai. Ya, saya itu Ustaz, kalau ngaji ke kiai ngaderek-dek mau setor itu keluh. Mau nanya itu karena beliau punya haibah ya, punya punya kehormatan yang ya namanya kita murid nyantri di depan kiai kan nunduk gitu ya. Biasanya kita kayak gitu kalau ngaji itu ya, sehingga kita takut. Nah, takutnya itu takut mengagungkan, sungkan. Makanya kalau kemudian wattaqun nar, takutlah kepada neraka, maksudnya di situ Anda itu punya dosa yang kemungkinan bisa masuk neraka loh gitu. Jadi bukan nerakanya, tetapi kita itu khawatir sama dosa kita. Begitu juga dengan kepada Allah. Kepada Allah itu kita harusnya cinta, harusnya berharap kebaikan. Kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Kenapa kita mesti takut? Takutnya itu tadi isin, sungkan, karena dosa kita itu kerasa betul, kita tahu. Salah-salah kita di hadapan Allah kan kita tahu.
Nangkep Ustaz nggih? Jadi ada sesuatu yang Yes, Ustaz. dimahdhuf. Ada sesuatu yang dihilangkan. Ya. Jadi kalau takut bermakna ke neraka atau kepada Allah itu sebenarnya antara kita dengan Allah itu kita punya dosa loh yang kemudian diketahui oleh Allah kan gitu. Makanya kita khawatir, takut. Makanya di surah Al-Fatihah itu kan Alhamdulillahirabbil alamin itu Allah maha terpuji karena layak dipuji. Kita jadi cinta kan, indah luar biasa, cinta, senang kita. Ar-Rahmanir Rahim itu kita berharap kebaikan karena Rahman dan Rahimnya Allah tuh rahmatnya itu kuat sekali memberi rahmat, potensi rahmatnya juga besar. Kita berharap kan, Maliki Yaumiddin, dan Allah pemilik hari pembalasan. Ya, loh, Allah itu Maha Rahman Maha Rahim loh. Pas balas nanti itu pasti baik. Tapi kenapa kita harus takut ketika mendengar Maliki Yaumiddin? Kita bukan takut kepada Allahnya secara Allah Maha kejam gitu, bukan. Tapi karena dosa kita berpotensi apa? Berpotensi disiksa, ya. Dan siksa Allah itu adil. Makanya kita sungkan. Nangkep Ustaznya benar-benar. Jadi ada yang dimahdhuf. Ada sesuatu yang kita kadang nggak bisa ungkapkan gitu ya. Nah, bahasa Quran itu banyak kayak gitu. Ya, makanya ada tafsir tadi. Oh ini ziyadah, oh ini istiqomah. Ya, ada perasaan-perasaan yang itu orang Arab ngerti. Kita aja yang baru belajar gitu istilahnya. Gitu Ustaz ya? Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Ada lagi atau tambahan boleh? Ustaz Alia, cukup? Insya Allah, Ustaz. Oke, baik. Karena waktu juga terbatas, kita akhiri. Kita lanjut kesempatan berikutnya insya Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.